Marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Ya bisa begitu, tapi juga bisa dianggap tuh janji yang baik. Janji yang baik. Asalkan apa? Asalkan kalau ada kritik itu ditampung, lalu diolah. Ini kadangkala orang sudah ngomong panjang, masih harus mencaci maki, sudah ngomong baik-baik juga tidak didengarkan, terus muncul caci maki. Makanya caci maki itu keluar sebagai bentuk perlawanan berikutnya karena dicuekin gitu. Iya, kalau aspiratif gitu ya. Dalam proses pembentukan hukum misalnya, hukum kita itu kan sekarang positifis, instrumentalistik. Hal-hal yang salah itu kadangkala dibuatkan hukum menjadi benar. Itu ciri hukum otoriter. Itu saya tulis dalam disertasi saya dulu tahun 93. Positifis instrumentalistik itu artinya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mempositifkan sesuatu yang salah. Gitu. Ingin berbuat salah diakali hukumnya. Kalau tidak bisa hukumnya yang diubah secara sewenang-wenang. Positifis instrumentalistik. Iya, ya? Itu salah satu ciri hukum di era otoriter gitu ya. Sentralistik, positifis instrumentalistik, dan open interpretatif. Terbuka untuk ditafsirkan apa saja oleh penguasa. Nah, itu ciri hukum yang otoriter. Nah, oleh sebab itu sekarang bagus, jangan ada caci maki. Kita ini masyarakat yang santun, masyarakat yang dikenal punya budaya adiluhung, tapi kalau ada kritik ditanggapi dengan baik-baik. Jangan juga dicuekin, malah dicuekin atau malah dilawan dengan buzzer gitu. Lain. Supaya itu jangan terjadi kalau ingin tertib negara ini gitu. Saya kira itu bisa dilakukan karena modal dasar bangsa kita itu salah satu adalah budaya kita yang seperti itu. Tetapi jangan lupa budaya yang seperti itu kalau terus tidak pernah diperhatikan tuh meledak sendiri. Kan ada kan orang Jawa itu ngomong dadiana ya ngalah gitu ya. Ngalah masih di sewenang-wenang juga yang ngalih gitu kan, ngalih. Kalau sudah ngalih masih sewenang-wenang juga ngamuk. Nah, itu yang terjadi. Ngalah, ngalih, ngamuk. Itu kan budaya Jawa juga. Nggak bisa. Tidak ada caci maki, nggak bisa. Nggak caci maki itu ketika pertama nyampaikan, ya nggak didengar. Nggak maki-maki. Yang kedua, nggak didengar, masih sewenang-wenang, nggak ngalih. Kalau sudah ngalih, dia pojok, ngamuk. Di situ muncul caci maki. Ada kultur marah itu ada juga, karena merasa diabaikan dan malah mungkin dilawan dengan kebijakan yang bertentangan. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Kesewenang-wenangan itu kan hanya nunggu waktu. Hanya nunggu waktu untuk juga berlalu. Gitu. Tinggal kita ini menjaga agar kesewenang-wenangan itu tidak muncul. Saya jadi teringat Pak, apa yang Bapak sering sampaikan, mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa kritik itu adalah vitamin bagi demokrasi, Pak. Ya, kritik itu adalah vitamin. Justru kalau Anda ingat ketika saya di Menko Polhukam kan para orang-orang vokal kritik itu kan yang saya panggil semua kantor, ayo ngomong dialog apa? Ya. Iya kan? Yang paling keras sekalipun ayo ke kantor. Nah, Anda punya usul itu nih faktanya. Yang Anda usulkan tuh sudah kami lakukan. Ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Sudah kami rencanakan. Yang minta kebijakan ini sudah ada dan seterusnya. Sehingga yang seperti itu tidak akan menimbulkan serangan-serangan minimal terhadap kantor Kemenko Polhukam. Kan tidak ada waktu itu apa coba serangannya. Ya sudah malah dianggap membuka ruang bagi orang-orang yang kepada pemerintah itu siapa? Ayo, kalau perlu kamu jadi tim saya ke dalam. Ini saya perlu ini, buatkan yang bagus. Nanti saya akan jelaskan problemnya, kamu rumuskan yang bagusnya bagaimana. Gitu kan? Maka muncul tim reformasi hukum. Itu kan orang-orang kritis semua dari kampus, dari LSM masuk ke situ. Lalu berdiskusi apa masalahnya, ini masalah saya. Buatkan
apa langkah-langkahnya. Bukan hanya sebaiknya begitu ya. Kalau sebaiknya gitu semua orang bisa, nggak usah jadi kritikus, nggak usah jadi ahli. Kalau Pak sebaiknya begitu, tapi harus tahu problemnya lalu buat peta jalannya agar menuju yang baik, gitu kan?